Baik, kembali lagi dengan kita di channel kita, itu channel Adnil Manalo, dimana cuman di konten ini atau di channel ini saudara menemukan bagaimana cara-cara perawatan kopi coklat yang benar. Nah, sebelumnya kita sudah membuat video bagaimana cara perawatan kopi robusta, tapi untuk di sini sesuai dengan permintaan kawan-kawan yang di luar sana yang menyaksikan video kita, itu bagaimana cara perawatan kopi coklat yang benar. Nah, di sini kita akan langsung mempraktekkan atau membuat eksperimen langsung bagaimana supaya mudah dipahami caranya untuk meningkatkan hasil panen kopi coklat. Tapi sebelumnya kita menyarankan untuk saudara jangan lupa untuk menekan subscribe, like, dan juga komen. Ini satu lagi, jangan juga lupa untuk mengaktifkan loncengnya supaya saudara yang menyaksikan video kita tetap dapat notifikasi bagaimana updatean video kita terbaru kita. Oke? Ayo kita tekan dulu subscribe-nya. Nah, ini dia yang sebagai bahan contoh eksperimen kita. Ini yang akan kita praktekkan bagaimana cara perawatan kopi coklat. Yang pertama kita lakukan itu membuang tunas kopi coklat, yaitu bagaimana yang mana yang harus kita tinggalkan dan yang mana harus kita buang. Pertama, kita harus membuang tunas-tunas yang tidak utama. Contohnya seperti tunas seperti ini harus kita buang. Tunas-tunas pembantu harus kita buang, itu yang paling utama. Nah, dan ini seperti ini. Ini adalah tunas ranting utama, ini adalah ranting pembantu. Dan ranting pembantu ini harus kita buang ini, supaya nanti zat hara ataupun pupuk yang harus kita kasih kepada pokok coklat terfokus pada buah, bukan terfokus kepada ranting ataupun kepada daun. Oke? Jadi yang kita lakukan pertama itu membuang tunas pembantu ya. Dan kalau boleh tunas yang ditinggalkan itu jangan terlalu banyak. Paling banyak dia dalam satu tangkai 3 atau 2 ranting atau 2 tunas. Oke? Ya, jadi kita praktekkan dulu bagaimana yang harus yang benarnya, yaitu kita buang tunasnya dulu. Setelah kita buang tunasnya nanti secara menyeluruh ya. Ini juga harus kita buang. Kita buang tunasnya. Kalau boleh menggunakan atau membuang tunasnya jangan pakai tangan, pakai pisau supaya jangan terganggu nanti kepada pokoknya. Oke? Itu kita buang dulu tunasnya ini. Tunas ranting yang udah masak juga harus dibuang ya. Nah, ini seperti ini. Buang. Setelah itu ini harus dibuang juga. Ini setelah dicek dulu. Nah, seperti ini. Ini yang banyak rantingnya, ini harus kita kurangi. Nah, kita kurangi. Kita tinggalkan 2. Nah, oke. Ini juga dikurangi aja. Jangan terlalu banyak. Nanti zat haranya yang dihisap jadi terbuang ke sana semua. Nah, ini juga kita buang. Ini juga. Nah, ini tunas yang seperti ini, yang tunas ini segera dibuang. Ini dibuang aja nih. Ini. Nanti setelah ini kita buang, kita buang tunasnya. Terus kita masuk ke cara berikutnya. Setelah nanti sudah kita tunasi, ini juga harus dibuang ini. Ini juga jangan terlalu banyak ditinggalkan karena itu membuat boros. Oke. Nah, ini udah dapat 3. Yang harus kita buang itu yang seperti ini.
Oke, setelah kita buang, nah ini juga. Nah, terlalu banyak ya. Ini juga dibuang. Nah, oke. Kalau saudara pengen ataupun ingin muncul tunas-tunas yang baru, bisa juga nanti kita praktekkan di video berikutnya. Tapi untuk di sini kita fokus ke cara perawatan kopi coklat yang benar dulu ya. Nah ini juga, nih. Karena kalau tunas ini tidak kita buang, pohon kopi coklat tidak akan menghasilkan buah lebih banyak. Dan bahkan banyak bunga tapi tidak jadi. Jadi harus kita buang tunasnya supaya bunganya nanti jadi. Ada yang harus dihasilkan. Oke. Nah ini seperti sini. Ini juga dikurangi. Kita harus milih mana yang harus kita tinggalkan. Nah seperti ini juga dibuang. Ini juga ditinggalkan satu. Oke. Ini juga dikurangi. Yang terlalu banyak yang harus ditinggalkan ya. Nah ini seperti ini. Ini nanti berpengaruh pada pembuah. Oke. Ini kurangnya aja satu. Ini juga kurangnya aja satunya. Setelah itu ini juga dikurangi. Nah ini seperti ini. Itu adalah tunas pembantu sebenarnya. Ini juga harus kita buang sebagian. Oh ini seperti ini. Ini. Nah ini. Ah. Oke. Setelah itu, nah ini juga dibuang. Nah seperti ini. Ini juga harus kita buang ini. Kita buang. Ini juga. Kita harus bisa memilih mana tunas yang harus kita tinggalkan. Nah, ini juga udah terlalu banyak di sini. Ini udah kita tunasi atau tunas muda sudah kita buang. Setelah kita buang tunas mudanya, nah, oke, ini sudah semua tunas sudah kita kurangi, kita buang. Ini juga harus dikurangi lagi. Jangan terlalu banyak lah, biar nanti fokus kepada buah. Ngapain banyak daun tapi tidak berbuah. Nah ini harus oke. Oke ya udah bagus. Ini juga
Oke. Pohon kopi coklat udah mulai segar ya. Oke. Ini setelah ini udah kita tunasi. Nah, udah. Ini saya udah tutup. Ini juga kayaknya udah mesti kita buang nih. Oke, setelah itu kita melakukan cara kedua. Oke, tadi kita sudah mengasih bagaimana cara pertama itu membuang tunas. Nah, cara kedua kita harus membersihkan pokok pohon kopi. Nah, pertama gini, ini harus kita bersihkan. Rumput-rumput kecil pun harus kita bersihkan. Supaya nanti kalau kita memberikan pupuk kepada pokok kopi, dia nanti langsung diserap oleh pokok kopi, bukan diserap rumput-rumput yang ada di sekitarnya. Oke, jadi ini harus kita bersihkan. Ini semua harus kita bersihkan. Oke, setelah ini kita bersihkan, pokok kopinya atau tanah yang di sekitar pokok kopi harus kita gamburkan. Nah, kita gamburkan. Cara ketiga ini kita gamburkan. Oke, sekitar ini harus kita lakukan secara beraturan. Ini harus kita gamburkan dengan baik. Kenapa ini kita lakukan penggemburan tanah? Satu, untuk merenggangkan akar-akar pada pokok kopi coklat. Dan biasanya kalau udah kita lakukan kayak gini, seminggu setelah kita lakukan ini, muncul bunga-bunganya yang lumayan banyak gitu. Dan setelah nanti udah muncul bunga, inilah yang harus kita bantu sedikit dengan pakai pupuk supaya buahnya ataupun bunganya jadi. Jadi ini yang cara ketiga, jangan lupa ya. Ini harus kita gemburkan. Kita gemburkan dengan baik. Oke. Ini kan sudah kita gemburkan. Dan tanah harus kita ratakan. Kita ratakan seperti semula. Tanahnya kita ratakan. Nah, ini dia. Oke. Jadi itulah tutorial ataupun cara yang bisa kita sampaikan bagaimana cara-cara perawatan kopi coklat dengan baik. Pertama tadi saya bilang tunas-tunas muda harus kita buang, itu yang pertama. Dan kita harus meninggalkan, ya jangan terlalu banyak tunasnya, minimal 1 atau 2 tunas aja dalam satu ranting. Oke. Kedua, lokasi ataupun sekitar pokok kopi coklat kita bersihkan. Yang pertama kita bersihkan, jangan sampai ada satupun rumput yang tinggal. Setelah kita bersihkan, ketiga tanah kita gemburkan. Kita gemburkan secara merata keliling. Setelah kita gemburkan, tanah kita ratakan lagi. Oke, itu yang bisa kita sampaikan. Tutorial ini sudah saya eksperimenkan dari tahun sebelumnya, jadi hasil panen kopi coklat saya juga lumayan meningkat. Jadi untuk kawan-kawan juga jangan lupa, saya juga tidak lupa untuk mengingatkan untuk menekan subscribe, like, komen dan juga share. Dan juga jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya supaya saudara selalu mendapat updatean video terbaru kita.
Oke? Terima kasih.